Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Kalau jumhur ulama berpendapat batal. Ustadz Yazid Jawas dalam hal ini, saya bukan membela Ustadz Yazid karena saya termasuk orang yang sangat terkenal vokal mengkritik pemahaman beliau dan ustadz-ustadz yang semacam beliau. Tapi kita harus objektif, harus adil. Beliau bukan mengatakan bahwa onani tidak batal puasa. Beliau menukilkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, sedang viral atau tersebar luas satu potongan video ceramah Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, atau yang kita kenal dengan sebutan Ustadz Yazid Jawas, di mana beliau sedang mengisi satu acara ta'lim. Beliau mengisi satu acara kajian ilmu, di mana beliau mengatakan bahwa istimna atau onani itu tidak membatalkan puasa. Maka saya ingin katakan, saudara, bagi kau yang menyebarkan video ini dan kau yang memotong-motong video ini, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Kau telah berhasil memecah belah kaum muslimin dan memercikkan api fitnah kebencian di tengah kaum muslimin di saat bulan suci Ramadan. Jika kita cermati video lengkap ceramah itu, saudara, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau Ustadz Yazid Jawas sedang membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Beliau mengatakan bahwa di antara yang membatalkan puasa adalah istimna atau onani. Hanya saja beliau mengatakan bahwa bab masalah onani ketika berpuasa ini perkara yang diperselisihkan, diperdebatkan oleh para ulama. Beliau mengatakan bahwa ada ulama-ulama di sana yang lain yang berpendapat bahwa istimna atau onani ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Ibnu Hazm, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani. Di antara ulama-ulama yang berpendapat bahwa onani tidak membatalkan puasa. Beliau hanya menukil. Jadi bukan Ustadz Yazid mengatakan bahwa onani tidak batal puasa. Bukan. Beliau menukil. Dan jika kita cermati kajian-kajian fikih klasik daripada para kitab-kitab para ulama, pendapat-pendapat ulama yang menyatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa, itu sumbernya kepada madhab Hanafi, saudara. Pendapat madhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi bukan Ustadz Yazid mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Kau jangan jadi biadab. Ya. Kau giring opini negatif untuk memunculkan kebencian terhadap seorang tokoh agama. Jika menurut pandanganmu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas keliru atau salah, bantahlah dengan ilmiah, bantahlah dengan argumentatif, ya, dengan objektif, dengan ilmu dan dengan thariqah ahli ilmu. Bukan kau potong-potong video orang, kau sunat-sunat video orang, kau percikan api fitnah dan kebencian di tengah kaum muslimin. Saya termasuk orang yang sangat kritis terhadap kelompok salafi. Dan saya termasuk orang yang sering mengkritisi asatid-asatid salafiyin dalam beberapa pandangan pembahasan dalam satuan-satuan tertentu. Tapi lakukanlah kritik itu dengan ilmu dan dengan tariqah ahli ilmu. Dengan ilmiah dan argumentatif, bukan dengan fitnah. Ya, jadi jangan. Ini bulan suci Ramadan. Dan saya himbau kepada kaum muslimin dimanapun antum berada, jangan ikuti akun-akun atau video-video, ya, yang provokatif, yang membuat kita berpecah belah. Ustadz Yazid Jawas dalam hal ini, saya bukan membela Ustadz Yazid karena saya termasuk orang yang sangat terkenal vokal mengkritik pemahaman beliau dan ustadz-ustadz yang semacam beliau. Tapi kita harus objektif, harus adil. Beliau bukan mengatakan bahwa onani tidak batal puasa. Beliau menukilkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa onani itu tidak batal puasa. Dan beliau sebutkan ulama-ulama. Dan sumbernya itu madhab Hanafi. Tapi beliau tetap menyatakan bahwa pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa onani atau al-istimna itu membatalkan puasa. Jadi tolong himbauan saya kepada kaum muslimin, ittaqillah, takut kau kepada Allah. Ya, saya, kau, dan kita semua takutlah kepada Allah. Ini bulan suci Ramadan, tempat di mana kita ini harusnya tobat, nasuha, banyak koreksi diri, muhasabah. Jangan buat pecah belah. Dan saya himbau kepada kaum muslimin dimanapun antum berada, baik di alam nyata maupun di dunia maya, jangan ikuti akun-akun baik Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, dan YouTube yang suka motong-motong video orang. Ya, kalau berbeda pendapat, sampaikan dengan ilmu dan dengan tariqah ahli ilmu. Saya Mahir At-Tuwailibi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kemudian yang terakhir ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang dibolehkan puasa dan rukhsah. Saya akan bacakan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dimasukkan juga oleh para ulama, termasuk dalamnya merokok. Karena orang berpendapat bahwa rokok itu nggak makan nggak minum, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, rokok ini hukumnya haram dalam Islam dan membatalkan puasa. Kalau seandainya ada orang makan, minum, tidak sengaja, lupa, batal nggak? Nggak batal. Dia teruskan puasanya. Cuma begitu dia ingat harus berhenti. Yang ketiga, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Yang membatalkan puasa, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Nah, orang yang melakukan ini, artinya orang yang melakukan jima, bersetubuh di siang hari Ramadan, yang pertama batal puasanya. Yang kedua, dia melakukan dosa besar. Yang ketiga, dia wajib membayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, dia wajib bertobat. Yang kelima, dia wajib mengqadha puasanya. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang orang yang bersetubuh siang Ramadan. Yang pertama batal puasanya, yang kedua dia melakukan dosa besar, yang ketiga wajib membayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, yang keempat wajib dia bertobat, yang kelima dia wajib mengqadha puasanya. Yang keempat, yang membatalkan puasa yang keempat, haid dan nifas. Ya, meskipun dia sudah puasa, kemudian sore menjelang buka dia keluar darah haidnya, atau dia nifas melahirkan, maka batal puasanya. Dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Dibedakan antara muntah dengan tidak sengaja dan muntah dengan sengaja. Kalau Nabi menyebutkan tentang muntah dengan sengaja, batal puasanya. Yang keenam, suntikan infus yang berisi makanan. Ya, suntikan atau infus yang berisi makanan ini membatalkan. Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Dan nggak bisa dikiaskan dengan jima, nggak bisa dikiaskan. Ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Dan nggak bisa dikiaskan dengan jima, nggak bisa dikiaskan.